Li Yang ingin menargetkan Qin Yichen dari sudut pandang harga. Lagi pula, dalam kognisinya, bahkan beberapa sundan tidak boleh ditukar dengan kristal peri. Selain itu, tingkat sumber daya seperti Xianjing tidak dapat diakses di bawah matahari. Namun, Li Yang tidak menyangka. Begitu ucapan ini keluar, wajah Wang Yue dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan wajah Huang Fuyi muram, dengan dingin berteriak, "Li Elder, jaga cucumu." Zhan Hongshu juga berkata dengan marah, "Jangan bicara jika kamu tidak bisa bicara. Kurangi rasa malu di sini." Huang Fuyi selalu sangat pemarah, kecuali gaya master abadi yang mengesankan. Dia jarang menunjukkan dirinya. Tapi yang paling dia benci adalah ucapan orang awam di depannya. Ini tidak ada hubungannya dengan rak. Itu benar-benar tabu menjadi dao alkimia. Permata dengan caranya sendiri ini dikatakan oleh orang luar sebagai 3 dan 4. Tidak ada yang bisa menanggungnya. Setelah ditegur oleh kemarahan seperti itu, Li Yang tiba-tiba tertegun, dan bahkan Li Feng takut untuk bernapas, terutama ketika Su Ying dan yang lainnya juga menyalahkan mereka. Bagaimana mungkin kakek dan cucu berani berbicara? Apa istimewanya? Tuan Huangfu berpikir bahwa ramuan ini layak untuk ditukar. Itu peri. Meskipun ada 10 botol dalam satu botol, dalam pandangan Li Yang, bahan mentah itu bertambah. Bahkan terak peri pun tidak sebanding. Tetapi Huang Fuyi tahu bahwa biaya bahan adalah biaya bahan. Apa yang benar-benar berharga adalah mengkonsolidasikannya dan meraih kesuksesan. Ini seperti sebuah karya seni. Pertanyaan orang awam hanyalah sepotong kayu yang patah itu saja. Mengapa begitu mahal? Saya tidak sabar untuk memukulnya. Qin Yichen tertawa. Huang Fu senior, menurut Anda apakah harga junior itu adil? Huang Fu Zhen hampir tidak berpikir. Dari rendah ke tinggi, itu adil. Dengan kata-kata ini, bahkan Su Ying dan yang lainnya tidak keberatan sama sekali. Setelah banyak mencicipi, semua orang melihat Huang Fu Zhen mengembalikan botol batu giok, tapi hanya sedikit enggan. Setelah mencicipi, tentu saja untuk membeli, dan semua orang tidak berencana untuk mengambilnya secara gratis. Namun yang membuat Huang Fu merasa sedikit terkejut adalah pembatasan pembelian yang sangat tidak nyaman. Dalam kapasitasnya, jika dia berbicara, itu hanya akan mempersulit Qin Yichen, dan dengan sumber keuangannya, tidak perlu membeli seluruh kompleks kamar dagang. Huang Fuxi ingin membeli sebotol setiap jenis ramuan, tetapi ragu-ragu saat ini. Untungnya, Qin Yichen memiliki penglihatan yang bagus, atau dia pernah memikirkan pemandangan seperti itu sebelumnya. Saya melihat Qin Yichen mengangkat telapak tangannya sedikit, sebuah kotak kayu muncul di tangannya, dan kotak kayu itu terbuka, yang berisi beberapa botol senyawa dan, yang tampaknya merupakan berbagai jenis senyawa dan. Ini sedikit perhatian junior untuk memiliki wajah warga senior buruh Huang Fu. Huang Fu yang mendapatkan pandangan ini, meskipun dia sangat anggun, tetapi dia bisa mengandalkan hatinya untuk melakukan sesuatu. Saat ini, penghindaran hanya akan tampak munafik. Terima kasih banyak Qin Pil Master. Saat mengambil kotak kayu itu, Huang Fuyi langsung bertanya, berapa harganya? Qin Yichen melambaikan tangannya dan tersenyum. Itu hanya sedikit niat junior. Berbicara tentang uang terlalu menyakitkan. Begitu kata ini keluar, mulut Li Yang berkedut. Apakah kamu berani tidak malu lagi? Dari mana Tuan Huang Fu berasal? Alasan mengapa mereka marah adalah karena mereka kebanyakan cemburu. Karena meskipun itu adalah tetua sekte abadi, sulit untuk memiliki kesempatan untuk menyenangkan Huang Fu. Karena dalam banyak kasus, mereka meminta yang terakhir. Siapa yang bermimpi? Anak ini, di depan sekelompok Immortal Sect, Lord Huang Fu. Orang dewasa yang paling penting, Huang Fu, dengan senang hati menerimanya. Pada saat ini, Qin Yichen tersenyum sedikit. Itu, Tuan Huang Fu, Junior memiliki permintaan kecil. Saya tidak tahu apakah saya harus membicarakannya. Huang Fu berkata dengan ringan. Tapi itu tidak masalah. Qin Yichen mengatakan ini, itu dia. Junior mengalami sedikit kebingungan baru-baru ini di Alchemy Dao. Saya harap senior dapat memberi saya beberapa saran dan memberi saya beberapa saran. Mendesis, jika Li Yang hanya cemburu, bahkan Su Ying dan yang lainnya juga cemburu sekarang. Ini untuk orang dewasa untuk memberi petunjuk. Anda harus tahu, bimbingan Lord Huang Fu, itu tidak bisa diukur dengan uang. Setidaknya, tidak ada kristal peri yang bisa dibeli. Jika kristal peri bisa mendapatkan bimbingan tatap muka Huang Fu dewasa, maka Su Ying dan yang lainnya tertawa ketakutan. Master Alchemy Dao mengungkapkan sedikit pengalaman dari jarinya, yaitu 10.000 emas untuk semua orang. Namun, tidak disangka Huang Fu yang mendengar ini hanya senyuman. Apa yang harus saya lakukan sebagai acara besar? Jadi, setelah Anda menyelesaikan kamar dagang, datang dan kunjungi saya ketika Anda punya waktu. Qin Yichen mendengar ini begitu saya senang. Saya langsung berkata, Junior berterima kasih kepada Huang Fu senior dulu. Karena yang disebut pemberian hadiah juga sangat khusus. Ambil kristal peri untuk menanyakan arah. Huang Fuyi tidak akan menolak untuk mengatakan tidak. Diperkirakan tidak ada yang baik. Tapi majemuk dan berbeda. Pembelian terbatas. Tapi cukup pintar untuk memberikan wajah dan Lizi Huang Fufu.
bagaimana bisa yang terakhir menolak? Tentu saja, ini juga merupakan inti dari kecintaan Huang Fu pada kekayaan. Dari pemuda di depannya, dia melihat bahwa dia kehilangan atau sesuatu yang lebih baik dari dirinya sendiri. Selain itu, dia dapat memberikan kontribusi besar untuk pengembangan senyawa dan Huang Fuzen merasa sangat baik. Tidak ada pengotor lainnya, hanya karena dia juga salah satu pil master dunia. Setelah setuju, saya melihat Huang Fuxi tersenyum lagi dan lagi. Kamu meramu pil itu tidak mudah, lengan merah. Lengan Zanhong mendengar ini secara alami mengetahui alasannya, dan segera mengeluarkan 2 kristal abadi kekuatan abadi dan memberikannya kepada Qin Yichen. Qin Yichen melihat situasi itu tertegun, tetapi tidak menolak, tetapi mengeluarkan sebuah kotak kayu. Baru saja menyerahkannya kepada Zhan Hongshu. Tetapi melihat Huang Fuyu tersenyum dan berkata, baiklah, tuan dan murid saya 2 orang dapat memiliki kotak ini. Salah satu kristal peri adalah puncak majemuk yang membeli puncak paling banyak, dan sisanya adalah majemuk lainnya. Qin Yichen tahu betul bahwa Huang Fu telah memberi terlalu banyak karena senyawa dan yang tersisa ditambahkan dan dia tidak dapat menjual kristal peri. Tapi Huang Fuzen tidak banyak bicara. Tentu saja, dalam posisinya, Qin Yichen bisa memegang tangannya dalam satu kalimat. Tapi dia meremehkan melakukan itu. Bahkan bisa dikatakan semakin status dan identitas, semakin paham etiket, semakin paham kemanusiaan, arogan dan lalim, toh minoritas. Alasan lainnya adalah Huang Fuzeng harus memberi contoh. Lagi pula, dengan begitu banyak tetua yang hadir, Qin Yichen tidak bisa hanya berterima kasih pada dirinya sendiri karena telah bergabung dengannya. Jika dia menerimanya tanpa menunjukkan petunjuk apapun, tetua lainnya tidak akan memberikan wajah Qin Yichen. 1 orang dan 2 orang baik-baik saja. Tetapi begitu banyak orang yang hadir. Ramuan ini dibuat oleh energi semua orang. Qin Yichen tampaknya telah menebak ini, dan sekali lagi berterima kasih kepada Kaisar dan berkata, baiklah, saya tidak akan mengganggu Anda dalam berbisnis, Anda tahu tempat saya. Karena itu, Huang Fuyu keluar, dan berdiri kembali di depan pagar jendela, lalu menoleh ke belakang. Rambut putih berkibar, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Hari ini, saya sangat terkejut. Di antara jari-jari yang terangkat, awan keberuntungan melayang dari cincin peri, dan guru serta murid 2 berubah menjadi seberkas cahaya, dan pergi di bawah pengawasan semua orang. Tuan Huang Fu, berjalan perlahan. Selamat kepada senior Huang Fu. Di antara orang-orang yang memberi hormat, mereka lebih dipenuhi dengan kata-kata sebelum Huang Fu pergi. Tidak ada keraguan tentang bobot 2 kata kejutan yang diucapkan oleh alchemy Dao Xianxi.